Skor hasil akhir Persib Bandung versus Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia Tour musim 2024 hingga 2025. Pelatih Persib Bojan Hodak berani jujur akui kualitas permainan Lion City Sailors sampai terang-terangan akui hal ini ke publik. Bobotoh Auto sangat kagum mendengarnya. Simak fakta bahagianya berikut ini. Admin jamin kamu akan senang melihatnya. Kiper hebat Persib Kevin Ray Mendoza juga mengakui kualitas yang dimiliki Lion City Sailors sampai nekat dan berani ungkapkan hal ini di depan wartawan. Apa yang ia katakan sebenarnya? Saksikan semuanya hanya di sini. Menyingkap duka dan harapan, cerita David da Silva di Persib di balik setiap cedera, ada cerita yang belum terungkap. David da Silva berbicara tentang rasa sakit dan harapannya untuk bergabung kembali dengan Persib. Apa yang membuatnya begitu bertekad? Simak perjalanan emosionalnya. Striker Liga 2 Swedia 6,52 M solusi terbaik untuk Persib Bandung. Persib Bandung menghadapi tantangan besar dalam mencari pengganti Mailson. Seorang striker dari Liga 2 Swedia dengan nilai 6,52 M bisa jadi jawaban. Apa keunggulan dan potensi yang dimiliki pemain ini? Mari kita gali lebih dalam. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Skor hasil akhir Persib Bandung versus Lion City Sailors di lanjutan Liga Champions Asia Tour musim 2024 hingga 2025. Luar biasa laga Persib Bandung versus Lion City Sailors berjalan dengan menarik dan seru. Skor akhir atau komentar saya soal laga tersebut bisa kamu lihat di judul atau thumbnail video ini ya guys. Kalau tidak gitu hasil akhirnya juga kamu bisa lihat di Instagram resmi Persib Bandung @persib. Semoga Persib Bandung dapat mengambil pelajaran dan hikmah di laga ini untuk pertandingan berikutnya. Jayalah Persibku. Semoga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia. Amin.
Pelatih Persib Bojan Hodak berani jujur akui kualitas permainan Lion City Sailors sampai terang-terangan akui hal ini ke publik. Bobotoh Auto sangat kagum mendengarnya. Simak fakta bahagianya berikut ini. Admin jamin kamu akan senang melihatnya. Bojan Hodak memang secara gamblang akui kualitas Lion City Sailors. Sampai bawa-bawa Zhejiang juga. Mereka masuk ke Liga Champions dan bisa menang dari tim asal Cina Zhejiang yang di atas kertas lebih difavoritkan. Jadi, mereka tentu saja merupakan tim yang bagus. Ucap Bojan Hodak saat konferensi pers. Ya luar biasa coach Anda pelatih yang menaruh respek tinggi. Kiper hebat Persib Kevin Ray Mendoza juga mengakui kualitas yang dimiliki Lion City Sailors sampai nekat dan berani ungkapkan hal ini di depan wartawan. Apa yang ia katakan sebenarnya? Saksikan semuanya hanya di sini. Saya rasa mereka sangat berbahaya, mereka adalah tim yang bagus. Ungkap Kevin Mendoza yang juga kiper timnas Filipina keturunan Denmark ini. Dengan segala hormat lagi-lagi Bobotoh dipertontonkan sikap yang luar biasa. Salut. Angkat topi. Menyingkap duka dan harapan, cerita David da Silva di Persib di balik setiap cedera, ada cerita yang belum terungkap. David da Silva berbicara tentang rasa sakit dan harapannya untuk bergabung kembali dengan Persib. Apa yang membuatnya begitu bertekad? Simak perjalanan emosionalnya. Persib Bandung saat ini sedang menjadi perbincangan hangat terkait pencarian penyerang baru. Kabar ini muncul karena kondisi David da Silva yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Setelah sempat kembali beraksi sebagai pengganti di beberapa pertandingan, David kini kembali terpaksa menjalani perawatan intensif. Kondisi ini tentu memberikan tantangan besar bagi Persib, terutama di lini depan. Dimas Derajat pun harus membagi konsentrasi dengan timnas Indonesia semakin memperburuk situasi. Dalam menanggapi rumor mengenai kemungkinan mendatangkan striker anyar di bursa transfer paruh musim, David da Silva berkomentar di akun Instagram @daviddasilva14. Ia menulis, "Saya sudah tua dan terluka. Lebih baik bawa yang lain yang menunjukkan kesadaran akan situasinya." Tak jauh dari situ, Komisaris Persib Umuh Muhtar juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan rekrutan baru jika David tak bisa kembali bermain. Apabila David tidak bisa main lagi, ya kita perlu cadangan. Mudah-mudahan cepat pulih dan tidak berkepanjangan, tambahnya. Dengan segala dinamika ini, bagaimana pandangan kalian mengenai langkah yang sebaiknya diambil Persib? Apakah mendatangkan striker baru adalah solusi yang tepat? Yuk berikan komentar dan pendapat kalian. Striker Liga 2 Swedia 6,52 M solusi terbaik untuk Persib Bandung. Persib Bandung menghadapi tantangan besar dalam mencari pengganti Mailson. Seorang striker dari Liga 2 Swedia dengan nilai 6,52 M bisa jadi jawaban. Apa keunggulan dan potensi yang dimiliki pemain ini? Mari kita gali lebih dalam. Dejan Vukojevic, pesepak bola berbakat asal Swedia, saat ini sedang mencuri perhatian dengan penampilannya di klub The Gophers. Di usia 29 tahun, Vukojevic menunjukkan kemampuan luar biasa dengan fleksibilitas bermain di berbagai posisi, mulai dari striker, winger, hingga gelandang. Dengan postur 183 cm, ia lebih sering ditugaskan di lini depan, baik sebagai ujung tombak maupun winger. Dalam kompetisi kasta kedua Liga 2 Swedia, Superettan 2024/2025, Vukojevic sudah mengoleksi 13 gol dari 25 pertandingan, menjadikannya sebagai top skor Liga 2 musim ini. Statistik mengesankan ini membuktikan bahwa Dejan Vukojevic bukan hanya striker yang tajam, tetapi juga berpotensi menjadi penyerang yang mengancam di Liga 1. Persib Bandung dapat memanfaatkan kehadirannya sebagai alternatif, terutama jika mereka mencari pengganti untuk Mailson 5 yang performanya masih jauh dari harapan.
Melihat situasi ini, bagaimana pendapat kalian? Apakah Dejan Vukojevic bisa jadi solusi bagi Persib Bandung? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Komitmen luar biasa dan tujuan yang jelas tatap ronde 3 dari Shin Tae-yong. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya, dan saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini. Jelas Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah berbahagia. Pasalnya, skuad Garuda sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dalam laga pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tampil Spartan saat berhadapan dengan Arab Saudi. Bahkan skuad Garuda bisa unggul lebih dulu lewat Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Pertandingan ini sangat sulit, kondisi cuaca mempengaruhi kedua tim, dan level permainan sangat tinggi di antara kedua tim. Saya sangat bangga dengan para pemain, ujar Shin Tae-yong. Arab Saudi baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-45+3. Tendangan Musab Al-Juwair membentur Calvin Verdonk sebelum masuk ke gawang Timnas Indonesia. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya, dan saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini, imbuh Shin Tae-yong. Hasil ini membuat Timnas Indonesia bertengger di posisi keempat klasemen, sementara putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 1 poin dari 1 partai. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel itu bakal dihelat pada Selasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Roberto Mancini malah curhat usai Arab Saudi ditahan imbang Timnas Indonesia. Singgung soal kualitas pemain yang jomplang dengan skuad Garuda. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini malah curhat soal kompetisi domestik usai ditahan imbang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi harus puas meraih 1 poin usai ditahan imbang Timnas Indonesia. Mancini mengatakan pertandingan melawan Timnas Indonesia sangat sulit karena sebagian besar pemainnya seperti Jay Itzes, Calvin Verdonk, dan Sandy Walsh berkarir di Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit. Kami juga menghadapi tim yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain secara profesional di liga-liga Eropa, ujar Mancini di sesi konferensi pers usai laga. Menurut mantan juru taktik Manchester City tersebut, masalah yang dihadapi timnya saat ditahan imbang Indonesia adalah gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Kami memiliki masalah dalam memanfaatkan peluang yang jelas-jelas kami hadapi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun kami tidak hanya menggunakan hasil sebagai tolok ukur performa kami, katanya. Selain itu, dia menyatakan bahwa banyaknya pemain cadangan di klub yang bergabung dengan Timnas Arab Saudi menjadi masalah tersendiri baginya. Para pemain tim nasional Saudi harus berpartisipasi sebagai starter bersama klub mereka. Saya memiliki 20 pemain yang duduk di bangku cadangan dalam pertandingan lokal dan tidak ada solusi untuk dilema ini. Kami hanya perlu mengintensifkan kerjasama dengan mereka, ucapnya. Ada Calvin Verdonk di balik keputusan Mads Hilgers pilih Timnas Indonesia. Cina, Bahrain, Jepang auto gak bisa bobol gawang Timnas Indonesia. Reaksi Tijani Reinders usai adiknya lebih pilih bela Timnas Indonesia ketimbang ikuti jejaknya yang jadi andalan Belanda. FIFA puji kehebatan Martin Paes bersama Timnas Indonesia. Kukira blunder.
Ternyata hanya tes ilmu. Shin Tae-yong langsung menerima kabar baik usai timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah itu? Simak baik-baik fakta benarnya di video ini. Didesak supporter Australia untuk dipecat. Pelatih Australia ketar-ketir lihat Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi. Lawan yang tangguh. Komitmen luar biasa dan tujuan yang jelas tatap ronde 3 dari Shin Tae-yong. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya dan saya akan terus mendorong mereka untuk mencapai level tertinggi. Kami akan menjadi kuda hitam di grup ini. Jelas Shin Tae-yong. Roberto Mancini malah curhat usai Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia. Singgung soal kualitas pemain yang jomplang dengan skuad Garuda.